Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari nomor 279. An-Nabi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan, suatu ketika Nabi pernah menyampaikan, baina Ayyub, ketika Nabi Ayyub yaghtasilu, yaitu mandi. Siapa Nabi Ayyub? Mandi uryanan dalam keadaan memakai baju dalam saja. Uryanan di sini bukan diartikan tidak pakai baju sama sekali, karena mungkin beliau ini sama dengan kasusnya Nabi Musa, mandi di tempat umum. Kebiasaan waktu Bani Israel itu mandi di muka umum, kalau mereka kan nggak pakai baju sama sekali. Kalau para nabi, kalau di muka umum tentu memakai baju dalam, yang dilepas baju luarnya. Ini tentu berdasarkan penjelasan kitab Fathul Bari juz 6 halaman 540 ketika menjelaskan hadis Bukhari 3404 bahwa baik Nabi Musa maupun Nabi Ayyub itu dua-duanya memakai pakaian dalam. Demikian juga Fathul Bari juz 1 halaman 509 di sebelah kiri di tengah, wa abda ibnul jauzi ihtimal ay yakuna kana alaihi mi'zar li'annahu yadhharu ma tahtahu ba'dal balal. Anna Musa nazala ilal ma'i mu'taziran. Anna Musa kana idza arada ay yadkhula al-ma'a lam yalqa thawbahu hatta yuwari auratahu fil ma'. Banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa pengertian uryanan di situ adalah baju luarnya yang dibuka. Begitu Nabi Ayyub mandi, tinggal baju dalamnya saja, fakharra, maka jatuh. Alaihi, atas Nabi Ayyub. Ini cerita setelah Nabi Ayyub sakit. Setelah Nabi Ayyub sakit, diberi cobaan oleh Allah, sabar, maka oleh Allah dibalas kesabarannya itu. Di antaranya dibalas dengan bagaimana? Fakharra, maka jatuh alaihi, atas Nabi Ayyub, jaradun, beberapa semacam hewan kecil atau belalang. Mufradnya itu jaradah itu. Min dhahabin, dari emas, seperti tamroh kalau jaradah itu. Fakharra alaihi jaradum min dhahab, kemudian ini kejadian lamma afallahu Ayyuba amtar alaihi jaradam min dhahab. Kemudian Allah menurunkan semacam hewan kecil atau belalang min dhahab, dari emas. Faja'ala Ayyub, maka melihat ada rizki yang diberikan oleh Allah. Faja'ala, maka menjadikan Ayyubu, siapa Nabi Ayyub, yahtasi, yaitu mengambil, siapa Nabi Ayyub, segera mengambil dan memasukkan, mengamankan, entah untuk sendiri dan untuk infak tentunya, fi thawbihi, dimasukkan di bajunya Nabi Ayyub. Karena ini jelas-jelas halal pemberian dari Allah, bukan sesuatu yang syubhat. Fanadahu, maka memanggilhu kepada Nabi Ayyub, Rabbuhu, siapa Tuhannya Nabi Ayyub. Kemudian Allah kalau bahasa kita mengajak bicara Nabi Ayyub, ya Ayyub, wahai Nabi Ayyub,
Alam akun, bukankah aku aghnaitu telah membuat kaya siapa aku Allah kah kepadamu Nabi Ayub, amma dari sesuatu tara yang melihat siapa kamu. Kalau bahasa kita, wahai Nabi Ayub, bukankah kamu sakit? Sudah aku buat sembuh, harta yang tadinya berkurang sekarang aku tambah bahkan melimpah. Kenapa begitu ada harta lagi kamu masih terus bekerja, berusaha, dan mau semakin menjadi orang semakin berhasil, semakin kaya, dan lain sebagainya. Tidak cukupkah harta yang sudah ada? Qala, menjawab siapa Nabi Ayub, bala, tentu ya Allah, agnaitani, engkau telah memberiku sesuatu yang sangat cukup, lebih dari cukup, wa izzatika, demi kemuliaanmu, akan tetapi walakin la ghina bi ambarakatik, tentu tidak ada manusia yang merasa cukup dari pemberianmu, karena diberi olehmu ya Allah, diberi kesempatan dan betul diberi kemudahan untuk mendapatkan harta dan jabatan, ya diterima, karena ini merupakan kepercayaan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitulah. Itu dialog antara Allah dengan Nabi Ayub yang diabadikan di Bukhari 279, kira-kira seperti itu. Tentu ini bagi orang yang percaya, bagi orang yang nggak percaya mungkin punya penafsiran lain. Tapi kalau kami nggak percaya, nggak berani, tidak percaya kepada cerita seperti ini. Warawahu Ibrahim am Musa bin Uqbah an Safwan ibni Sulaim an Atha ibni Yasarin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu yaghtasilu uryan tadi. Ini cerita ada di dalam Bukhari 279, 3391, 7493 sebagai gambaran bahwa apabila sebagai manusia biasa kita mendapatkan cobaan, maka dimohon untuk terus berdoa, mencari solusi, berusaha yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu balasan yang terbaik pula. Jangan mudah putus asa. Dan apabila diberi kesempatan oleh Allah, dititipi sebuah amanah, entah itu kesempatan untuk masih bekerja, kalau memang mampu dan memungkinkan, atau diberikan titipan bentuk amanah jabatan, kalau memang mampu dan memungkinkan, ya silahkan. Yang penting itu halal, dengan cara yang halal dan masih memungkinkan. Wa fil hadithi jawazul hirsi alal istikthari minal halal fi haqqi mawwathaqa min nafsih, dengan catatan orang itu akan tetap bisa menjaga dan bisa meningkatkan kesyukurannya terhadap harta-harta dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah, semakin banyak syukurnya, artinya dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang berikutnya, wa fihi, tentang hikmah hadis ini, tasmiyatul mal alladhi yakunu min hadhil jihati barakatun. Barakatun itu isimnya kana. Min hadhihi itu khabarnya jar majrur, khabar muqaddamnya kana. Di dalam hadis Bukhari 279 ini, Nabi Ayub menyampaikan, walakin la ghina bi am barakatik. Artinya, harta itu menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa As-Sunnah, menurut bahasa para nabi, harta itu adalah khair, baik, dan barakah. Artinya harta itu memang sesuatu yang baik. Tinggal bagaimana kita mendapatkan harta yang baik dan dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Demikian juga jabatan dan sebagainya. Jadi kata Nabi Nabi Ayub, walakin la ghina bi ambarakatik. Jadi harta itu membawa kebaikan. Contohnya, orang punya mobil bagus, misal kalau memungkinkan, rumah bagus, kalau memungkinkan bahkan masjid yang bagus, ada AC, bagus itu untuk sholat, dingin, aman, dan lain sebagainya. Jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka yang ada saja kita cukup syukuri. Wa fihi fadlul ghina asyakir. Hadis 279 ini juga menunjukkan keutamaan orang yang dititipi oleh Allah berbentuk kepercayaan, apa itu sisa umur, apa itu harta, apa itu jabatan, yang penting
orang itu bersyukur dengan keberadaannya. Dan memang kalau bahasa Al-Quran, kalau bahasa hadis Bukhari 279, harta itu barokah, bahasa Arabnya bisa seperti itu. Bisa juga bahasa Arabnya khair, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi khair, biasa manusia itu pada dasarnya suka kepada al-khair. Yang penting terukur dan dipakai untuk sesuatu yang baik, dapat dengan cara yang baik. Jadi harta itu khair, bukan sesuatu yang haram dan harus ditinggal. Karena kita hidup di dunia. Di dunia itu perlu memiliki harta dan kekuasaan. Beras dibeli dengan harta dan lain sebagainya. Itu Al-Adiyat ayat 8. Bahkan di dalam Al-Baqarah ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In taraka khairanil wasiyah. Jadi bahasa Arabnya itu khaira. Nah, dianjurkan kalau bisa kita jangan sampai wafat meninggalkan keluarga, anak istri dalam keadaan fakir, miskin. Miskin harta, miskin iman, badannya lemah, ilmunya juga lemah. Harus kita kalau bisa meninggalkan keluarga dalam keadaan khair. Apabila kita meninggalkan anak dalam keadaan khair, dalam keadaan harta banyak, maka kita harus melakukan wasiat di antaranya. Di samping waris yang tentu diberikan kepada keluarga yang pasti dapat dari harta warisan, mungkin kita kepingin bersedekah, memberikan sesuatu bagian harta kepada orang yang mungkin ada hubungan keluarga, tapi mereka tertutup karena ada keluarga yang lain sehingga tidak punya hak waris, tapi dia tidak kecewa, dia mendapatkan sebagian dari harta yang kita punya. Itu Al-Baqarah ayat 180 sebagai gambaran agar selama kita dikasih waktu tidak ada larangan untuk kita mencari harta, yang penting memungkinkan menurut kemampuan, hartanya halal, dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa harta adalah khair menurut Al-Quran, barokah menurut bahasa hadis Bukhari 279. Itu penjelasan bisa dicek juga di dalam Bukhari 3391, Fathul Bari juz 6 halaman 518 sampai 521. Waqila, berbicara tentang Nabi Ayub, waqila innam ra'atahu qalat lahu ala tad'ullaha la yu'afika. Pernah istrinya itu, namanya juga keluarga ya, istrinya sangat sayang kepada suaminya, kepada Nabi Ayub waktu itu. Nabi Ayub, engkau ini kan seorang nabi, doanya pasti dikabul oleh Allah. Kenapa engkau belum berkenan berdoa kepada Allah agar disehatkan badanmu? Sebenarnya berdoa juga dianjurkan dan bagus. Tapi untuk orang tertentu waktu itu seperti Nabi Ayub, beliau belum merasa malu untuk meminta kepada Allah. Faqala, kata Nabi Ayub, qad ishtu sahihan sab'a sinina sanah. Saya ini hidup dengan tanpa penyakit selama 70 tahun. Afala asbiru sab'a sinin, masa saya tidak sabar 7 tahun dalam keadaan diberikan musibah oleh Allah sehingga harus merengek berlebihan menyalahkan takdir dari Allah? Tentu tidak. Kami akan tetap berdoa, tapi selanjutnya kami akan usaha dan berdoa, selanjutnya akan kami tawakal, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ini sebagai pelajaran, kalau bisa kita menghindar dari musibah, tapi apabila terkena musibah darurat, maka kita hendaknya sambil usaha berdoa dan segera, kalau memang hubungannya dengan kedokteran, ya ke dokter, tentu menurut kemampuan kita berusaha. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh berlebihan. Itu pelajaran dari hadis tentang Nabi Ayub ini. Waktu itu Nabi Ayub diantaranya setelah sehat ada yang mengatakan 10 tahun. Itu masih panjang umurnya setelah sehat. Ini pelajaran mudah-mudahan bermanfaat. Cerita ini ada diabadikan di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 509 di sebelah kiri bawah sampai 510 di kanan atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.